Waktu saya kecil saya ingat sekali tiap hari habis maghrib Iya, iya. udah mulai gelap itu pasti kita turun tidur di basement karena itu sudah waktunya. Sudah waktunya akan jatuh banyak bom di Yaman dan kita akan lihat hasilnya besoknya pagi. Saya tiap pagi jalan ke sekolah. Anjing ini selalu temanin saya sampai sekolah, lihat saya masuk sekolah baru dia pulang. Oh. Jadi satu hari dia lari, anjing ini dia lari terus balik ke saya, dia tangkap burung merpati yang masih bayi. Anak burung ya? Anak burung. Iya, iya. Terus saya lihat anak burung itu, saya ambil dari mulutnya dan saya balik ke rumah, saya bikin dia tempat, saya jaga. Nah, lama-lama anak burungnya itu mulai jadi besar. Iya, iya. Dan ayah saya bilang, kamu nggak boleh jaga dia sendiri, kasihan dia butuh istri. Saya pergi ke pasar, masih kecil ini Iya, ya, iya, iya. belikan dia istri. Cari pasangan gitu ya? Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat semua kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan berdiskusi dengan saya punya kenalan, saya punya sahabat. Beliau ini seorang pilot yang sekarang mengabdikan diri menjadi kepala sekolah penerbangan di Lombok. Beliau berasal dari negeri yang cukup jauh di Yaman. Namanya Kapten Abbas Yahya Ali. Beliau sudah ada di depan saya. Halo, apa kabar, Cap? Baik, sehat alhamdulillah. Sehat ya, Cap ya? Alhamdulillah. Ini kegiatan pagi ini apa, Cap? Ya, kita coba diskusi tentang penerbangan di dalam Indonesia. Mungkin bisa, mudah-mudahan banyak orang bermanfaat Iya. untuk lebih tahu. Iya. Ya. Iya, jadi Kapten Abbas ini kalau dilihat fisiknya, beliau ini kan Eropa ya, Cap? Timur Tengah ya? Timur Tengah. Oh iya, Timur Tengah. Jadi kalau dilihat fisiknya pasti bingung ini. Pasti bingung, bisa bahasa Indonesia atau enggak? Ternyata Kapten Abbas ini sudah pinter sekali loh bahasa Indonesia. Bahkan sudah melupakan sendiri mungkin bahasa Arab negaranya ya. Cap, boleh kita tanya-tanya sedikit? Boleh. Kita mau tahu ini, Kapten Abbas ini kan sudah cukup lama ya, Cap, di Indonesia ya? Ya, 14 Sudah tahun. cukup lama di Indonesia, 14 tahun. Kita ingin tahu ini sedikit, kira-kira bagaimana awal mulanya Kapten Abbas ini kok bisa masuk ke Indonesia. Tapi sebelum sampai ke situ juga, kita kan mau tahu ini, latar belakangnya Kapten Abbas ini di negaranya seperti apa sih, Cap? Dulu kecilnya seperti apa? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Abbas Yahya Ali. Saya asli orang Yaman. Kalau Yaman itu kan negara Arab. Iya, 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 iya. Dan unfortunately Yaman itu kan banyak konfliknya. Ya, banyak konflik. Iya, iya. Sering perang. Iya, 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 iya. Ya, jadi waktu masih kecil aja saya sudah Terbiasa dengan perang itu ya? terbiasa berang waktu kecil sampai sudah umur 10 tahun berhenti berang, berhenti berapa tahun balik lagi. Boleh disampaikan sedikit, Cap, itu Kapten itu dari daerah mana ya di Yaman? Saya kalau Yaman dari ibu kotanya. Oh, ibu kota Yaman. Kotanya namanya Sana'a. Yaman Utara. Saya lahir di situ. Jadi di situ daerah konflik juga ya, Cap ya? Iya, ya di situ Konflik daerah berkepanjangan kalau nggak salah di Yaman itu. Itu memang konfliknya fokusnya di sana di tempat saya. Iya, iya, iya. Jadi sudah terbiasa sekali dengan suara peluru, bisa jadi ya, mungkin bom juga ya, biasa. Iya, bom.
waktu saya kecil saya ingat sekali tiap hari habis maghrib Iya, iya. udah mulai gelap. Itu pasti kita turun tidur di basement karena itu sudah waktunya. Sudah waktunya akan jatuh banyak bom di Yaman. Dan kita akan lihat hasilnya besoknya pagi. Kita keluar dari basement besoknya pagi, saya disuruh misalnya beli roti, beli apa dari luar. Saya di jalan kaki on the way lah untuk beli roti. Saya bisa lihat apa yang terjadi semalamnya, hancurannya rumah-rumah itu apa bisa lihat. Itu di situ perang saudara ya, Cap? Yang 2015 sampai sekarang itu bisa bilang perang saudara, bisa juga bilang perang luar karena ada beberapa negara juga ikut. Iya. Sampai sekarang masih ya, Cap? Sampai sekarang masih. Boleh cerita sedikit, Cap? Latar belakang keluarga memang orang-orang penerbangnya? Enggak, sebetulnya ayah saya itu orang tentara dulu. Oh, tentara. Ya. Dia jenderal dulu, tentara. Jenderal ya? Jenderal. Kalau bahasa sini jenderal mungkin ya? Iya, sama. Iya, lanjut, Cap. Dan kalau dari keluarga saya tidak ada yang pilot atau di dalam dunia penerbangan, tidak ada. Cuman saya sendiri. Tapi background militer ya? Background militer, ya. Kalau masalah militer, kayaknya orang Yaman semua bisa jadi militer. Iya, karena terbiasa dengan perang gitu, Cap ya? Iya, biasa perang dan juga punya senjata di situ bebas banget. Jadi di dalam kampung saya dulu saya ditrain masih kecil bagaimana pakai senjata itu kayak adatnya memang seperti itu. Gitu. Jadi Kapten Abbas sudah biasa biasa jago nembak gitu ya? Udah biasa. Luar biasa. Kecil. Ini bisa gawat ini kalau kita ketemu di luar ini. Nah, itu waktu. Oke, boleh sedikit tahu apa namanya? Kapten itu berapa saudara sih di situ di Yaman? Saya ada 13 saudara. Wih, banyak sekali. Memang tradisi di situ harus banyak saudara ya, banyak anak ya? Kalau banyak, iya banyak. Tapi sebetulnya kayaknya generasi dulu memang semua orang seperti itu. Di Indonesia juga sama. Iya, ada KB kan? Di situ memang apalagi di situ ya? Ada KB, ada TV, tidur habis Isya. Iya. Jadi apa namanya, Kapten Abbas itu anak ke 10. Wis. Berarti udah lumayan lah ya. 10, ya. 13 itu hidup semua? Alhamdulillah hidup semua. Cuman orang tua yang sudah tidak. Udah lama. Terus gimana ceritanya, Cap, kok bisa Kapten masuk ke dunia aviasi, dunia penerbangan? Boleh sedikit diceritakan awal mulanya bagaimana bisa tertarik di dunia penerbangan? Masuk dunia penerbangan itu kan biasanya sebetulnya ada dua tipe ya. Iya. Ada satu tipe yang mau jadi pilot atau masuk dunia penerbangan karena dia lihat salah satu di dalam keluarganya yang sudah pernah jadi. Iya. Kalau saya bukan tipe ini. Ada berapa orang yang memang dari kecil. Jadi subhanallah dari Allah dari kecil dia udah biasa punya rasa itu, punya rasa mau jadi pilot. Saya adalah tipe yang kedua. Dari kecil saya mau jadi pilot. Sudah ada tertanam di batinnya yang mau jadi penerbang gitu ya? Umur saya 7 tahun. Saya lagi jalan ke sekolah. Waktu itu Yaman kan tempat saya dingin sekali. Cuaca dingin sekali. Iya. Kapten Abbas ganteng ya, karena di situ memang dingin ya. Jadi jarang kena panas. Iya, dingin. Jadi pagi-pagi saya jalan ke sekolah. Papa saya dulu kan punya macam sawah. Dia suka tanam banyak pohon, banyak buah, banyak. Oh, subur juga ya di situ ya? Subur. Dan waktu itu saya di dalam sawah itu ayah saya punya anjing. Anjing itu dipakai hanya untuk security. Tidak boleh masuk ke dalam rumah, tapi boleh hanya jaga sawahnya saja. Di sawah saja. Nah, itu kan boleh sebetulnya. Iya. Terus saya tiap pagi jalan ke sekolah. Anjing ini selalu temanin saya sampai sekolah. Lihat saya masuk sekolah baru dia pulang. Jadi satu hari dia lari
Anjing ini dia lari terus balik ke saya, dia tangkap burung merpati yang masih bayi. Anak burung ya? Anak burung. Iya, iya. Terus saya lihat anak burung itu, saya ambil dari mulutnya. Dan saya balik ke rumah, saya bikin dia tempat, saya jaga. Nah, lama-lama anak burungnya itu mulai jadi besar. Iya, iya. Dan ayah saya bilang, kamu nggak boleh jaga dia sendiri, kasihan dia butuh istri. Saya pergi ke pasar, masih kecil ini Iya, ya, iya, iya. belikan dia istri. Cari pasangan gitu ya? Pasangan. Terus saya taruh berdua di rumah saya. Lama-lama berapa tahun habis itu, rumah saya jadi penuh dengan burung merpati. Yang dari tadinya hanya dua sepasang itu iya. ya? Itu banyak datang begitu ya? Atau Banyak, memang berkembang biak? Habis itu banyak yang datang juga banyak karena yang datang. saya bikin suasana yang bagus untuk Iya. burung merpati. Datang, tapi yang lebih banyak yang turunan ini yang saya ketemu masih baik. Iya, iya. Banyak banget sampai udah 40 pasang di dalam rumah. Dan saya suka tiap subuh Lihat dia terbang gitu. lihat dia terbang atau suruh dia terbang. Jadi terinspirasi dari situ? Dari situ. Karena satu hari dia terbang di atas rumah, dia kan keliling. Iya. Terus saya lihat di atasnya ada pesawat. Oh. Di atasnya ada pesawat. Itu pesawat perang atau pesawat apa? Pesawat komersial. Oh, pesawat komersil. Iya. Dari situ saya memang sudah punya rasa mau jadi pilot. Sejak itu. Jadi terinspirasi dari usia ke-7 ya? Usia tahun ke-7 ya? Tahun iya. Terinspirasi dari burung merpati dan pesawat yang terbang itu ya? Dari 7 tahun souvenirs. Dan ayah saya memang waktu itu tidak support. Iya. Karena dia waktu itu tidak setuju saya jadi pilot. Karena bukan karena apa-apa, ya karena dia bilang itu mustahil. Itu terlalu mahal, saya tidak mampu waktu itu. Iya. Itu mustahil, kamu tidak bisa. Kalau keluarga kalau keluarga yang kakak-kakak itu jadi apa di situ, Pias? Kakak saya semua keluar dari Yaman. Oh, keluar dari Yaman ke luar negeri? Ke luar negeri. Oh. Ada satu di Kanada, ada satu di Inggris, satu di India. Satu di Jerman. Jadi karena konflik itu ya, Kep? Karena konflik. Memang zona perang, pasti ada banyak yang kayak gitu. Keluar lah. Lanjut, Kep. Tadi di sana di Yaman itu ada sekolah penerbangan. Bagaimana ceritanya? Kapten bisa ikut sekolah penerbangan? Sekolah penerbangan di Yaman tidak ada. Nggak ada ya? Saya sekolah dari awal di Indonesia. Oh? Sekolah penerbangan. Jadi sejak kapan masuk Indonesia, Kep? 2007. Oh, 2007. Iya. Itu bersama orang tua atau sendiri? Enggak, sendiri. Sendiri? Kok bisa masuk? Aduh. Gimana itu ceritanya kayak bisa masuk? Jadi sebetulnya lucu ceritanya. Saya tidak tahu, saya tidak planning. Saya mau datang ke Indonesia. Tidak pernah ada rencana ya? Tidak pernah ada rencana. Dan waktu saya masih anak SMB, saya ingat kita tidak tahu Indonesia di mana atau Indonesia itu ada atau bahkan mungkin tidak pernah dengar ya? Tidak pernah dengar. Cuman saya ingat sekali guru kita datang ke sekolah suruh kita kumpul baris. Ada presiden Indonesia mau datang. Oh, waktu itu siapa presidennya? Tahun 99 saya ingat itu. Soeharto bukan? Gus Dur. Oh, Gus Dur. Iya. Oh. 99 atau 2000. Dan kita dikumpulin untuk ketemu beliau. Masih anak kecil dan tahulah anak kecil sedikit nakal kita. Iya. Dan dia kasih speech pakai bahasa Arab dia. Iya. Gus Dur ya. Gus Dur. Nah, kita ketawa kan, kok bahasa logatnya kan lucu kan. Logat Indonesia jadi Arab-Arabkan gitu kan. Kita ketawa terus guru kita pukul kan. Nggak boleh ketawa. Karena itu tamu kehormatan kan. Iya. Lanjut, Kep. Dan setelah selesai seremoni sama Pak Gus Dur presiden dulu, kita masuk kelas baru kita di briefing tentang Indonesia, guru kita bilang Indonesia. Tapi saya waktu itu tidak tahu ada satu hari akan datang, saya akan datang ke Indonesia, hidup di Indonesia, jadi orang Indonesia. Jadi subhanallah nggak bisa kita Jadi tahu. di situ Presiden Gus Dur menceritakan tentang Indonesia ya?
Enggak, dia cuma bicara pakai bahasa Arab. Dan setelah selesai seremoni itu, kita balik ke kelas. Baru guru kita explain ke kita tentang Indonesia. Bahasa Arabnya Kapten waktu itu paham atau gimana? Memang bahasa saya bahasa Arab. Iya, artinya yang disampaikan itu apa di situ? Sama Gus Dur. Iya, sama Gus Dur. Yang saya ingat, saya ketawa. Karena logatnya saja. Oh, logat itu saja Untuk ya. kita, kalau misalnya orang bukan orang tidak orang Arab, dia coba pakai bahasa Arab kan logatnya Lucu ya. kan. Jadi kita kata, Jadi tidak kepikiran apa yang disampaikan sama presiden waktu itu ya? saya masih ingat apa yang dia sampaikan. Apa dia bilang? Dia itu bilang saya senang datang ke negara saya yang kedua. Jadi Yaman dianggap negara Yaman keduanya dianggap ya. negara yang Ya kedua. Allah. Saya ingat itu dia bilang gitu. Dan dia berterima kasih sama orang-orang Yaman yang pernah hijrah ke Indonesia, sampaikan dakwah Islam ke Indonesia. Dia bahas history dia, akhirnya masuk history dia jelasin seperti itu. Itu yang saya ingat. Habis dari situ saya jadi kepo tentang Indonesia. Ya. Tapi saya tidak planin. Waktu saya selesai sekolah, saya hijrah dari Yaman umur 16-17 tahun. Awalnya ke Afrika. Itu sendiri ya, Kep ya? Sendiri. Terus? Di Afrika ya banyak yang terjadi. Iya, iya. Baru dari Afrika ke Malaysia. Di Malaysia berapa tahun, baru dari Malaysia masuk ke Indonesia 2007. Itu usia berapa tuh, Kep? Pergi dari Yaman. Dari Yaman ke luar negeri Afrika. 17 tahun. 17 tahun. Berarti termasuk ke Indonesia. Sempat lama enggak di Afrika? 1 tahun. 2 tahun. 1 tahun. Di Malaysia 4 tahun. Oh. Langsung masuk Indonesia dari Malaysia ya, Kep? Iya, dari Malaysia. Itu kan enggak terlalu sulit ya masuk ke Indonesia ya? Tidak. Nah, it was easy lah. Karena saya memang masuk Indonesia sudah punya target. Mau belajar pilot di Indonesia. Ya, sudah punya target. Dan saya itu paling pertama orang asing yang belajar pilot di dalam Indonesia. Iya, pertama. Saya ingat itu. Oh iya. Itu belajar pertama di mana, Kep? Di Halim. Halim pertama ke Soma. Sekolah pilotnya? Sekolah pilotnya waktu itu Alpha Flying School di Halim. 2007 saya masuk. Saya lulus CPLIR Commercial License 2009. Terus saya jadi instruktur pilot di sana juga 2010. Karena prestasi semua ya. Ya, jadi Tapi gimana ceritanya loh, Kep? Sebelum sampai ke situ gimana ceritanya? Ini kan orang tua di Yaman sudah bilang, "Nggak mungkin jadi pilot." iya, Karena memang Bapak mungkin saya- sekolah mahal kan. Gimana ceritanya Kapten bisa masuk gitu saja di sekolah itu? ya jadi gini, kalau misalnya saya mau fokus hanya untuk jadi pilot, padahal tidak mungkin bisa jadi pilot, kayaknya itu salah deh. Makanya saya waktu itu saya fokus yang lain. Jadi banyak hal yang saya kerjakan di Afrika dan juga di Malaysia. Tapi mimpi ini itu yang saya tidak tinggalkan. Saya tidak tinggalkan Mimpi menjadi pilot. Iya. Dari usia 7 tahun itu ya? Iya. Oke. Jadi saya fokus yang lain. Saya masuk kuliah dulu. Saya lulus kuliah. Saya kerja di Malaysia. Saya kerja. Saya coba kerja banyak hal lah. Jadi ngumpulin modalnya di situ ya? Betul. Dari Afrika, Malaysia, kemudian masuk Indonesia dan langsung masuk sekolah Masuk penerbangan. sekolah pilot. Nggak sulit masuk sekolah pilot waktu itu, Kep? Waktu generasi saya waktu itu kalau harga sekolah pilot memang mahal sekali. Berapa dari kira-kira dulu. Itu berapa? Kalau sekarang harganya sekitar 800 juta. Oh. Di generasi saya waktu zaman saya habis 400 juta. Jadi double sekarang. Jadi begitu masuk nggak terlalu sulit ya, Kep ya? Tidak. Bahasa Inggris juga oke kan? Bahasa Inggris saya belajar di Afrika dan juga di Malaysia. Jadi itu yang nggak bikin susah masuk sekolah itu ya? Iya betul. Bahasa Inggris yang betul bikin. Berapa lama Kep sekolah itu di pilot? Saya di Halim dulu 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya, 2007, 2008, 2009 sudah selesai sekolah. Terus setelah selesai? Setelah selesai saya direkomendasikan sama senior-senior saya waktu itu, instruktur saya, guru-guru saya dulu di Halim.
Mereka rekomendasikan saya ke kepala sekolah waktu itu di sana untuk menjadi instruktur. Oh, instruktur Ya. awalnya. Jadi berkarir mulai dari situ ya? Iya, iya, iya. Dan mereka Bukan karena gara-gara gantengnya ya? enggak. Jadi betul-betul karena prestasi ya di situ Iya, ya? iya. Dan memang saya passionnya dari awal, dari pertama masuk sekolah pilot, kan beda passion sebetulnya. Ada orang yang mau masuk sekolah pilot karena passionnya mau jadi pilot di airline. Betul. Kalau saya tidak. Saya dari awal tidak punya passion jadi airliner. Tidak. Yang penting bisa terbang ya? Passion saya justru saya lebih suka terbang rendah. Oh. Saya tidak suka terbang tinggi. Karena I don't know yang lain, tapi saya pribadi dan banyak orang seperti saya yakin lebih suka excitementnya terbang itu ada excitementnya, ada controlling gitu. Saya tidak bisa duduk di Airbus atau Boeing dan habis take off autopilot terus duduk Nggak asik ya, karena terlalu ini yang nggak ada. Iya. Jadi kalau terbang rendah itu semua main gitu ya, Iya, otak, semua. tangan semua main di situ ya. Betul, itu salah satu reason ya. Reason yang satu lagi yaitu saya suka banget ngajar. Saya suka ngajar, saya suka bagi ilmu. Kayak maaf, terbang rendah itu definisinya menggunakan pesawat-pesawat kecil. Pesawat kecil, Oh, gitu. yang propeller. Oke. Terus Iya. lanjut Cap. Dari situ Dan- nggak pernah ke maskapai penerbangan? Enggak. Saya sering diajak lah, teman-teman dulu sering diajak ke maskapai, main simulator atau main ini, sering dulu. Tapi untuk masuk kerja saya selalu nggak mau. Lifestyle-nya maskapai untuk saya nggak cocok sih. Gitu. Iya. Jadi saya lebih suka yang ngajar, instruct di dalam pesawat lah, jadi instruktur. Oh ya, jadi memang apa namanya passionnya sebagai pengajar ya di situ, Ya, pengajar cukup penerbangan. lah. Ya, cukup lah saya lihat murid-murid saya yang jadi kapten di Airbus. Jadi kalau bahasanya cukup sebagai guru saja ya. Betul. Tapi ini lo kayak sudah 4 loh. Iya. Bar 4 atau 4 bar atau apa bahasanya di situ? 4 bar bisa. 4 bar ya? Bar 4 bisa. Jadi itu sudah bisa menerbangkan pesawat sekelas Airbus? Sudah boleh ya? Atau gimana? Enggak. Jadi gini, tiap pesawat punya kaptennya. Oh, gitu. Tiap tipe pesawat Iya, punya iya. kaptennya. Jadi kalau kita bicara kapten Airbus, kalau misalnya dia mau jadi kapten Boeing, Iya. tidak bisa. Iya. Dia harus turun dan dia harus course lagi, Iya. belajar lagi tentang tipe pesawatnya, yang Boeing, baru dia langsung jadi bar 4. Ini dihitungnya berjam terbang sebetulnya. Jam terbang betul. Berjam Dihitung jam terbang ya. Iya, betul. Dan kalau misalnya you are BIC pilot in command. Kalau kamu pilot in command di dalam pesawat apapun dan bisa kamu make decision untuk terbang pesawat apapun, itu di situ kamu dipanggil kapten. Oh. Ya. Tapi dengan bar 4 ini Boeing sudah bisa pakai ya. Saya kalau misalnya masuk Boeing sekarang, saya harus belajar tipe pesawatnya. Oh, gitu. Ya, tipe pesawatnya saja. Setelah dapat tipe pesawatnya, Sudah bisa ya. bisa saya terbangkan. Tapi pengakuannya sudah internasional ya, Cap ya? Enggak, ini pasti akan turun. Iya, makanya Kapten Airbus masuk Boeing, ini turun. Oh, gitu ya. Iya, sampai dia dapat pelajaran tipe pesawat Boeing dan dapat experience baru di Boeing, baru naik jadi 4 lagi. Gitu ya. Biasanya begitu. Tapi apa namanya, kalaupun sekolah untuk Boeing itu enggak lama ya, Cap? Sebentar aja ya. No, type rating untuk pesawat, tipe pesawatnya itu it's 2 bulan. Oh, 2 bulan 2 ya. bulan. Hanya sekedar untuk pengenalan pesawat aja kan ya? Betul. Kita aja pesawat latih. Kalau kita pindah dari pesawat ke pesawat, harus kita ambil course latihan pesawat ini. Oh, iya. Lau kecil mau besar sama aja. Tapi pada prinsipnya sistemnya sama ya? Sistem kerjanya ya? Ilmu basic. Oh, basicnya Ilmu aja. basicnya sama. Makanya murid-murid kita lulus dari sekolah, ada yang masuk Airbus, ada yang masuk Boeing, ada yang masuk ATR, ada yang masuk Caravan, ada yang juga masuk helikopter. Iya.
Kenapa? Karena ilmu basicnya udah ada. Iya, iya. Kalau ilmu basic itu general untuk semua pesawat memang. Tapi Cap, di Indonesia sudah berapa lama jadi warga negara Indonesia? Saya baru tahun ini. Baru tahun ini? Sudah punya KTP? Lagi urus. Oh. Tapi the rest of the process sudah selesai. Sudah resmi jadi warga Indonesia ya? Sudah resmi, sudah. Sudah punya istri, Cap? Sudah. Satu atau lebih? Satu lah. Satu ya. Istri di mana? Di Lombok sini. Oh, di Lombok juga? Di Lombok. Sama anak ya? Sama anak. Oh, gitu. Anak saya 2. Kalau sehari-hari, Cap, apa kegiatan apa? Hobi apa di situ? Karena saya lihat Kapten kayaknya sering keluar masuk ini ya, keluar masuk tempat fitness ya. Oh iya. Itu pantas bodinya begitu. Saya memang hobi fitness, suka main fitness. Kalau ada free time ya fitness sama catur. Saya suka main apa namanya, chess, tahu? Oh, catur ya. Catur ya. Itu hobi dua-duanya. Luar biasa, itu sudah kemampuan beda itu kalau otak dicatur itu. Kapten asik ya tinggal Indonesia ya? Alhamdulillah. Senang ya? Damai itu mahal. Oh, damai, betul. Damai itu mahal. Lebih penting daripada makanan itu adalah damai. Kedamaian ya. Jadi sudah ketemu dengan kedamaian yang di... Iya. Gimana respon keluarga yang di Yaman, yang di luar negeri sana? Kapten sudah di Indonesia. Oh mereka juga di luar negeri semua sih. Jadi sudah punya hidup masing-masing. Iya. Dan mereka merasa saya yang paling beruntung. Ya. Paling beruntung tinggal di Indonesia. Karena ya? tinggal di Indonesia. Apalagi tinggal di Lombok ya, Cap ya. Mereka, ya. Mereka lebih jealous. Cemburu dia kalau Kapten tinggal di. Yang tinggal di Eropa aja dia jealous. Dia yang tinggal di Eropa dia bilang orang Eropa aja sendiri mimpi mau tinggal di Indonesia. Di Indonesia. Tapi perjalanan Kapten masuk Indonesia cukup mulus sekali ya. Iya. Sekarang tinggal di Lombok, Cap. Lombok ini kan terkenal dengan banyak kekayaannya, kekayaan wisata, kekayaan alam dan kekayaan budayanya. Betul. Suka enggak dengan Lombok? Suka banget. Suka banget ya. Saya hari pertama datang Lombok itu pas habis nikah, pas honeymoon. Maaf, istri orang Indonesia? Iya. Oh, orang Indonesia. Iya. Saya habis nikah, langsung honeymoon di Lombok. Pertama saya masuk ke Lombok, honeymoon itu saya bilang ke istri saya mau tinggal di sini sampai mati. Di Lombok. Padahal waktu itu belum saya di Lombok. Iya, enggak pernah kepikiran Lombok kan? Nggak pernah. Itu pertama kali saya nikah 2013. Iya. Dan 2013 itu saya sudah cukup lama di Indonesia. Tapi belum pernah ke Lombok waktu itu. Iya. Dan setelah nikah datang honeymoon, saya bilang saya harus tinggal di Lombok. Tertarik tinggal di Lombok. Dan alhamdulillah jalannya ketemu juga. Jalannya ketemu juga. Luar biasa, Kapten. Iya, jalannya ketemu juga. Waktu pertama masuk Lombok itu kemana honeymoonnya? Gili Trawangan. Oh, Gili Trawangan. Iya. Terus balik ke Lombok, sekarang kan Kapten ini sudah jadi kepala sekolah pilot di Lombok. Yeah. Jadi kita punya sekolah pilot di Lombok, satu-satunya di Indonesia Timur. Betul. Dan LIF Lombok Institute of Flight Technology LIF ya. Yeah. Itu sudah tahun berapa, Cap? Mulai masuk sebagai kepala sekolah di... Saya sebetulnya masuk pindah tinggal di Lombok itu 2017. Ya, 2017. 2017. Dan saya jadi chief pilot instructor di LIF ya 2017. Ya. Dan jadi kepala sekolah 2020. Baru tahun 2020. Kemarin Januari. Itu memang diminta langsung dari sekolah sebelumnya? Enggak, sebetulnya LIF udah berdiri di dalam Lombok 10 tahun sebetulnya. 10 tahun ya. Mulai 2011 ya. Iya. Cuman mungkin owner LIF yang lama dia kan orang asing. Iya. Singapura kalau nggak salah ya. Orang Hong Kong. Cina ya. Iya. Dan mungkin waktu itu dia fokus marketingnya untuk luar Lombok lah. Iya.
Dan begitu ada orang Lombok asli sekarang yang ambil alih, Iya, iya, iya. dia beli lift dan dia bikin lift lebih bagus lah. Iya, iya, iya. Dan dia yang tawar ke saya untuk jadi kepala sekolah. Itu tahun 2020. 2020 bulan Jadi karena sudah ada kepikiran mau tinggal hidup dan bahkan mati di Lombok ya. Iya. Jadi langsung disambut ya tawaran itu ya. Dan saya lihat yang beli lift yang baru, karena dia orang Lombok asli dan dia lihat ada nama Lombok di nama sekolahnya, dia lebih bangga sekali dia itu, dan dia betul-betul mau jaga, dan dia punya target untuk sekolah nanti bisa putra putri NTB bisa jadi pilot lah lewat sekolah ini. Dan saya lihat semangatnya itu, saya langsung jadi lebih semangat lagi. Iya, iya. Jadi semangat itu memang kelihatan juga di Kapten Abbas itu. Kapten Abbas itu semangat membangun Indonesia dari Lombok itu cukup besar sekali di situ. Betul, alhamdulillah. Ini tapi sebelum masuk ke situ, Kapten Abbas ini kok fasih sekali bahasa Indonesia. Nggak susah belajar bahasa Indonesia? Saya kan tinggal di Indonesia sudah sejak 2007. Jadi Jadi belajar bahasa Indonesianya itu dari mana? Dulu waktu saya masih murid pilot, saya di mes sama satu angkatan saya. Mereka banyak kerjain saya dulu untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi pastilah banyak yang lucu. Jadi kalau saya ketawain Gus Dur, akhirnya saya kena. Jadi sekarang bahasa Arabnya pakai logat bahasa Indonesia ya. Yang dulunya ngetawain Gus Dur pakai logat bahasa Indonesia, bahasa Arab, sekarang dia sendiri ya. Itu. Jadi tahun yang kedua saya sudah mulai bicara sudah mulai bisa bicara ya? Iya, bicara bahasa Indonesia. Karena kita di dalam mes, di dalam satu kamar, 4 teman, itu saya satu-satunya yang tidak bisa bahasa Indonesia. Mereka tidak bisa bahasa Inggris waktu itu. Iya. Apalagi bahasa Arab. Iya. Kan paling sholat saya ngerti waktu itu. Iya. Dan di situ jadi ya paksalah belajar cepat, jadinya cepat. Jadi karena memang ada semangat untuk tetap bisa itu ya, Betul. Tapi saya masih ingat mereka kerjain saya banyak dulu, anak-anak itu. Tapi mereka sekarang sudah kapten. Ada Kapten Citylink 1, Kapten Batik Airbus 1. Jadi mereka yang hormat sekarang atau sebaliknya? Enggak, kita satu angkatan. Oh, satu angkatan ya. Satu angkatan. Jadi sama-sama hormat gitu ya. Sama-sama hormat. Iya. Tapi alhamdulillah saya selama berapa tahun sebagai instruktur pilot di Indonesia sudah ada 200 lebih pilot yang lulusan saya. Dan ada yang kapten, banyak yang kapten. Iya. Sering ketemu juga mereka di bandara. Cap, ini kan sekarang di Lombok banyak yang tidak tahu kalau Lombok ini punya fasilitas sekolah penerbangan yang cukup lengkap. Standarnya internasional ya, Cap ya? Internasional. Itu apa fasilitas yang ada di sini, Cap? Barangkali bisa di-sharing-sharing informasinya. Sebetulnya gini, kita pakai bahasa yang simpel ya. Nggak usah pakai bahasa aviasi atau bahasa sok pilot. Bahasa yang dimengerti sama banyak orang lah. Iya. Kalau saya pakai bahasa sok pilot banget, nanti nggak ada yang akan. Apalagi kalau pakai bahasa tumbuh-tumbuhan ya agak susah sekali itu. Iya. Jadi yang lengkap di dalam NTP sebetulnya itu adalah fasilitas training untuk calon pilot. Iya. Jadi calon pilot itu harus dia lewati berapa macam training ya. Iya, tahapan baru jadi lengkap. Iya. Harus syarat-syaratnya ada syaratnya sebetulnya. Jadi ada beberapa exercise yang seperti terbang malam, harus terbang cross country dari kota dari bandara ke bandara gitu ya. Local training area. Dan juga instrumen rating itu adalah bagaimana calon pilot ini bisa terbang di dalam pesawat pakai fasilitas di dalam bandara yang international, like radars, this kind of teknologi yang bisa dia terbang without dia lihat keluar, dia nggak lihat keluar, dia cuma lihat kokpitnya saja.
Itu namanya instrumen relatif. Nah, fasilitas untuk itu lengkap di Lombok. Lift ya. Di Lombok lengkap sekali fasilitas training seperti itu. Karena sebelumnya saya kan lama terbang di Jawa. Iya. Dan memang kebanyakan sekolah sekarang yang ada di Jawa. Kalau di Jawa saya lihat terakhir saya di sana sudah susah. Sudah susah. Susah terbangnya? Susah training. Oh, susah training. Iya. Karena apa, Kep? Karena ada berapa bandara di Jawa yang dulu kita pakai dan benar-benar fasilitasnya bagus, itu sudah tutup untuk sekolah pilot. Kalau misalnya calon pilot itu terbang di atas bandara yang kecil misalnya, semua jamnya, dan nggak pernah coba terbang di bandara yang agak fasilitas lebih lengkap seperti Lombok atau seperti Bima ya. Jadi kita punya tiga bandara ya untuk tempat fasilitas latihannya ya. Betul. Bandara Lombok International Airport, kemudian Bandara Sultan Kaharudin Sumbawa, besar. dan Bandara Salahuddin Bima ya. Jadi tiga itu main di situ saja ya? Main di situ kita kalau training. Karena ada satu bandara yang misalnya kurang something, lengkapnya di Sumbawa misalnya. Oh ya, jadi saling melengkapi ketiga bandara ini ya. Betul sekali. Ya. Fasilitas lain konon ya informasinya kita punya pesawat paling canggih di sini yang digunakan sama LIP untuk latihan. Liberty XL2, benar nggak? Liberty XL2 bukan hanya masalah canggih sebetulnya. Cuma karena Liberty itu adalah pesawat yang satu-satunya exist di Asia, hanya di Lombok saja. Oh, jadi kita punya satu-satunya di Asia sekolah pelatihan yang punya Liberty XL2 ya? Hanya di Lombok saja. Betul. Iya. Karena memang it's a very limited audition gitu. Jadi kita ada 4 di sini di Lombok dan memang karena karakter pesawat ini adalah karakter yang terlalu sensitif. Jadi cocok untuk latih calon pilot. Jadi kalau dia udah jago landing pakai pesawat ini bisa pesawat yang lain pesawat apapun habis ini bisa landing sekelas Boeing juga bisa ya? Bisa. Okay. Dan karena memang karakternya untuk landing agak susah jadi bagus. Dan kita memang sekarang ada rencana mau tambah pesawat. Oh gitu. Tapi pesawat yang kita mau tambahan, kita mau bikin lengkap. Jadi pesawat Liberty XL2 ini memang canggih sekali dan mahal sekali. Iya. Jadi dia low wing dia. Low wing. Kita sekarang mau beli yang high wing supaya murid kita bisa dapat 2 skills gitu. 2 kemampuan sekaligus ya. Iya. Jadi kita rencana beli Cessna, tapi Cessna yang baru yang sudah yang misalnya kokpitnya sudah pakai G1000. G1000 ya itu kayak fasilitasnya yang baru, yang digital lah. Itu serba digital ya? Iya, digital. Itu berapa unit Kep pesawat? Kita rencana beli 3 unit. Bulan apa datang? Insya Allah kalau semua lancar, bulan Mei. Bulan Mei ya? Rencana. Itu termasuk jenis pesawat yang paling canggih juga ya untuk latihannya? Kalau Cessna yang kita rencana beli itu yang baru, dia udah digital, canggih sekali. Dia nggak jauh beda canggihnya sama Liberty. Yang baru ya. Kalau yang lama itu analog, itu memang fasilitasnya lengkap untuk berapa stage ya, tapi untuk semua stage enggak. Ada berapa stage anak itu harus dia terbangin pesawat yang instrumennya terlalu lengkap. Jadi yang mendatangkan ini yang jenis yang baru ya, Kep ya? Jenis yang baru. 3 kita rencana bulan Mei insya Allah. Iya. Ini kan sudah banyak angkatan di sini, Kep, di LIP ini ya. Sudah berapa, apa istilahnya kalau setiap angkatan itu?
Ada istilahnya yang dipajang di sana itu loh, yang di ruangan itu. Itu dari pertama lift Sudah 18 berdiri. angkatan kalau nggak salah. 19 ya. 19 angkatan. Iya, betul. Itu angkatan istilahnya tuh apa, Kep? Iya, angkatan. Angkatan ya? Iya, angkatan. Batch, setiap batch. Nah, batch. Batch. Sudah 19 batch. Itu orang mana yang banyak sekolah di sini? Kalau dulu memang yang banyak banget yaitu dari seluruh Indonesia sih. Jakarta, Kalimantan, Iya. Sulawesi, Papua banyak juga. Dari luar negeri juga ada. Dari mana tuh? Kita pernah terima murid dari Saudi, Oh, Saudi. ya. Sudah belajar. Sudah ada yang sudah selesai, ada yang baru mau masuk. Oh. Kalau yang baru mau masuk itu banyak sih, ada berapa anak. Iya. Selain Saudi mana lagi? Yang pernah atau yang akan datang? Yang akan datang. Yang akan datang selain Saudi itu dari Irak, Irak. Berapa orang itu? 2. Oh, 2 orang. Wih. Dari Jepang, Hmm. dari Uzbekistan. Uzbekistan ya. Wih, mantap. Berapa Iya. orang itu, Kep? 1. Satu juga ya. Iya. Itu kapan mulai masuk? Itu kalau yang Saudi sama kalau yang Irak kayaknya cepat dia masuk. Dari Australia juga ada. Kalau yang dari Australia udah lagi kelas sekarang. Lagi kelas. Cuman kendalaannya misalnya Jepang sama Saudi udah sepakat, semua udah ready, cuman Indonesia yang tutup. Begitu Indonesia buka, Karena COVID ini ya. ya COVID. Begitu Indonesia buka, negaranya yang tutup. Oh gitu ya. Jadi tidak bisa. Itu Iya. yang kendala dia masuk ini ya. Betul. Itu yang dari Jepang aja ya, Kep ya? Yang dari Jepang sama yang dari Saudi. Saudi kita dapat informasi terakhir dari mereka. Mereka tunggu habis Lebaran. Iya. Baru Saudi bisa buka. Iya, karena Sekarang haji aja belum ada kepastian. Iya. Terus kalau yang dari Irak sudah OTW ke sini? Yang dari Irak itu sekarang lagi ada berapa urus dokumen dulu, masalah visa, masalah apa kita lagi proses dulu. Wih. Jadi sebenarnya Lombok ini sudah jadi barometer sekolah penerbangan di dunia ya, Kep ya? Ya, mulai. Kita sudah lengkap sekali ya? Sebetulnya ya, Izin-izin dari Kementerian Perhubungan kan tidak ada masalah ya, Kep? nggak ada masalah. Sudah 19 angkatan ya. Nggak ada masalah. Justru mereka itu lebih gimana ya, lebih supportive. Mereka support banget dan mereka bangga sekali lihat ada Sekolah penerbangan di Lombok. Iya, itu satu, dan lihat kita open international ini murid-murid dari luar Siswa-siswanya negeri datang dari ke Indonesia berbagai untuk negara ya. Asia, Eropa, dan Timur Tengah ya. Timur Tengah. Wih, lengkap sekali ya. Betul. Eropa kita nggak ada. Oh, nggak ada ya? Australia. Australia ya, betul. Australia. Itu jumlahnya sekarang sudah berapa ya siswa Yang mau datang atau yang lagi aktif sekarang? yang sudah diluluskan sama yang akan datang? Oh, yang sudah lulus, wisuda. Iya. Sudah ada 150 Lulusan sini ya. lulusan sini. Dan mereka sudah ada yang berkarir di airline? Semua Sudah berkarir semua langsung. Ya? berkarir di airline, di maskapai semua. Karena memang standarnya tinggi di sini, keluar dari sini standarnya tinggi ya. Betul, kita fokus kualitas. Karena gini deh, sebetulnya ini yang selalu saya bahas kalau saya ketemu banyak orang tanya masalah ini. Sebelum corona ini sebetulnya, sebelum corona masalah kerjaan maskapai banyak hoax, banyak yang bilang Indonesia ini penuh. Iya. Pilot di Indonesia udah penuh, udah nggak ada kerjaan. Itu kalau saya dengar itu mau ketawa. Karena akhirnya saya jadi kepo, saya tanya banyak teman di maskapai. Iya. Emang kalian nggak ada kerjaan? Kata siapa kan? Kan banyak anak-anak lulusan sekolah pilot nganggur. Yang nganggur enggak keterima ya. Dia bilang itu karena kualitasnya tidak qualified untuk masuk dalam maskapai. Kalau kerjaan banyak, coba kalau kualitasnya bagus pasti kita terima. Oke. Jadi belum tentu bisa masuk di maskapai jadi pilot, walaupun punya license. Iya. Tapi knowledge-nya atau kualitasnya kurang, itu belum tentu bisa diterima. Sip. Oke, Kep. Kita sudah
nampaknya nanti kita lanjutkan lah pembahasan itu, kita buat pembahasan lain. Tapi kita sudah dapat profilnya Kapten. Jadi Kapten Abbas datang dari negeri yang konflik, yang mendambakan kedamaian dan akhirnya masuk Indonesia dan sekarang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini menjadi kepala sekolah pilot LIF ya, Cap ya. Sekali lagi LIF itu kepanjangannya Lombok Institute of Flight Technology. Ya, ini jadinya satu-satunya sekolah pilot yang ada di Indonesia Timur ya, Cap ya. Betul sekali. Jadi ini sudah standar internasional. Kapten ini sudah punya cita-cita ingin hidup bahkan sampai tutup usia di Indonesia, di Lombok. Beliau sudah menikmati itu. Terima kasih, ini inspiratif sekali, Cap. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi banyak orang. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya, Cap. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.